cukup itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya saya beri deadline besok lusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tugas belum juga selesai, udah nambah lagi satu. Oi, lagi pada ML nih. Ya nih, yuk. Mainin kan? Gas nih, login. Males banget main kayak gini. Kalah mulu. Tai. Lu yang cukup. Lu gimana sih tadi? Bego. Lah, ya kalian ngapain tadi? Tolol banget sih lu. Bisa main gak? Lah, lu yang gak jelas. Kamu gak nge-push tadi. Kamu juga nih ya. Retri juga gak bener. Udah Maret. Itu lo. Itu di sana itu lo. Dikit lagi. Bos. Dikit lagi tuh. Bentar. Kalian udah nonton videonya Pak Rumadi? Yang mana? Yang ini loh. Yang ini loh. Oh iya tuh, belum. Itu nggak bisa kan, Mas? Hal yang penting untuk kita diskusikan Aduh, kebencar, Mas. Indonesia yang ini adalah fungsi bahasa Indonesia. Bener. Fungsi belajar bahasa Indonesia tentu sebagai alat komunikasi yang harus dipahami bersama-sama. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia harus paham betul bahwa belajar bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan lawan tutur kita. Di mana tempat kita berkomunikasi. Jadi di mana kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, maka disitulah strategi tutur kita lakukan dengan berbahasa. Nah, bahasa Indonesia itu menjadi salah satu alat untuk berkomunikasi, baik individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, belajar bahasa Indonesia tentu harus paham betul bagaimana mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia. Nah, ini penting. Jadi pada para mahasiswa yang hebat dan luar biasa, belajar bahasa Indonesia itu diawali dengan memahami fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi, maka dimulai dari rasa cinta dan bangga untuk menanamkan nasionalisme dalam diri kita. Kalau kita berbicara masalah bahasa, tentu kita harus bisa melihat berbagai komponen yang tentu saja bisa dipahami, digunakan, dan dimanfaatkan dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Kita lihat 34 provinsi yang ada di Indonesia, masing-masing memiliki bahasa daerah. Maka mengapa ada bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi salah satu bagian upaya untuk mendukung cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku yang tentu menjadi calon pemimpin masa depan. Ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita belajar bahasa itu untuk bisa mengungkapkan, menyampaikan jati diri bangsa. Kalau kita sebagai orang Indonesia, ya bagaimana kita menunjukkan bahwa rasa cinta dan bangga itu ada dalam diri kita. Maka selalu Pak Rumadi gaungkan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini bagian mewujudkan rasa cinta dan bangga kita terhadap bahasa Indonesia. Bahwa dengan bahasa ini akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap kita untuk bisa kita realisasikan dalam berbagai dimensi, dalam berbagai kacamata, dalam berbagai sudut pandang. Bagaimana kita bahasa, kita pelajari sejak dulu sebelum merdeka, kemudian setelah merdeka, semua melalui proses perjuangan yang luar biasa. Dan saat ini kita sudah di era merdeka, di abad 21, menggunakan bahasa Indonesia dengan leluasa, tapi kadang-kala kita sering melupakan. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, belajar bahasa Indonesia harus dimulai dari kebiasaan. Belajar bahasa Indonesia harus dimulai dari kegiatan formal maupun non formal. Karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus bisa disesuaikan. Benar berarti sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUB, yang senantiasa menjadi landasan dasar kita. Dan juga harus dipahami bagaimana kita mengimplementasikan bahasa ini ketika dalam konteks formal dan konteks non formal. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, belajar bahasa harus dilatih, harus terus digunakan baik dalam situasi komunikasi formal maupun non formal, baik di kelas maupun di luar kelas, dan itu akan berdampak untuk kita semua. Nah,
harus dilakukan hal-hal yang tentu akan bisa menguatkan ide dan gagasan kita dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, niatkan yang lurus untuk belajar bahasa Indonesia, berarti belajar memahami dan mengenali negeri ini melalui bahasa Indonesia. Yang kedua, perbanyak bahan bacaan, bahan materi yang bisa digunakan sebagai sumber literasi, dan itu akan memberikan dampak nyata terhadap kepentingan bangsa dan negara dalam rangka mempersatukan ide dan gagasan secara utuh. Melalui bahasa, kita akan bisa melihat berbagai komponen perbedaan, keanekaragaman yang ada di 34 provinsi di Indonesia, dan menjadi semangat kita untuk senantiasa menyatukan perbedaan dalam berbagai konteks, dan akhirnya di antara perbedaan-perbedaan itu ada satu kekuatan untuk bisa menyatukan ide dan gagasan. Rasa cinta, rasa bahagia, rasa bangga kita terhadap bahasa Indonesia akan mampu mengantarkan kita untuk cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Maka belajar bahasa Indonesia berarti belajar untuk berkomunikasi secara santun, belajar bahasa secara benar, belajar bahasa secara baik untuk berkomunikasi, baik lisan dan tulis. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, sekali lagi, mari kita cintai dan banggakan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi formal dan non formal untuk bisa kita realisasikan bahwa bahasa sebagai wujud jati diri bangsa, dan kita semua akan selalu cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Ini komitmen kita untuk selalu belajar bahasa Indonesia cara baik dan benar, dan tentu akan bisa kita manfaatkan dalam situasi dan konteks yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan bagaimana siapa penutur kita, siapa lawan tutur kita, tujuan tuturan kita apa, dan kita lakukan di mana. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, semoga bagian diskusi awal untuk komunikasi belajar berbahasa Indonesia ini akan memberikan semangat untuk kita bahwa kita semua generasi muda calon pemimpin bangsa harus menunjukkan sikap kebersamaan kita, sikap kedewasaan kita untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, melestarikan bahasa daerah, dan menggunakan menguasai bahasa asing. 3 pilar inilah yang nanti senantiasa harus kita lakukan untuk memperkaya ide dan gagasan kita, dan terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, agar kita memiliki komponen-komponen pengetahuan yang luar biasa, dan kita akhirnya betul-betul bisa menjadi generasi muda yang hebat dan bermanfaat, generasi muda sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, dan generasi muda bermartabat yang maslahat untuk umat. Selamat belajar, sukses untuk Anda semuanya, dan bersama Pak Romadi, kita akan senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Sukses bersama bahasa Indonesia. Berarti menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah selesai nih kita nontonnya. Jadi tuh dari tadi ya, aku tuh berharap kalian mabar di sana itu. Kayaknya kalian tuh belum bisa menjaga ucapan kalian ya. Namanya refleks ya. Iya nih, Ya, namanya refleks ya. Hehehe. Jadi ya, kita tuh harus menjaga ucapan lisan kita. Nah, kalau bisa tuh pakai bahasa Indonesia tuh yang baik, yang benar, yang santun. Ya, apalagi nih kalian tuh lagi di public space, tapi itu mengganggu orang lain. Sebenarnya sih nggak harus di public space sih. Ya dimanapun, kapanpun, itu tuh kalian tuh juga harus menjaga apapun yang kalian ingin ucapkan. Oh iya, by the way, aku punya sesuatu nih buat kalian. Aduh, mudah. Tada, aku punya ini. Apa tuh? Ambil satu-satu. Stiker stop ujaran kebencian. Apa ini? Stop ujaran kebencian. Nah, jadi keinget nih, tadi pas kelas aku udah toksik beberapa kali. Wah, kenapa tuh? Ya, gimana ya? Deadline tugas mah udah banyak, malah ditambahin lagi. Ya, gitu deh. Lah, ada tugas yang mana? Loh, yang kemarin disuruh upload di GCR. Loh, iya apa? Tugas yang mana toh? Oh, yang ini. Aku juga belum. Wah, deadline kemarin ya? Ya wes. Woi, aku juga belum nih. Aduh, aku juga belum nih. Udah guys, mending sekarang kita tugas bareng. Oke, gas. Ayo. Sepanjang tayangan ini, kita bisa melihat bagaimana interaksi sehari-hari mahasiswa sering diwarnai dengan berbagai ekspresi. Seperti ada rasa terburu-buru saat mengejar kelas, ada keluhan karena tugas yang menumpuk, ada canda tawa ketika bermain bersama, dan ada juga kebersamaan saat saling membantu. Semua itu adalah bagian dari kehidupan yang wajar kita alami. Namun,
Dari setiap momen itu, kita bisa belajar bahwa bahasa yang kita gunakan sangatlah penting. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga identitas dan cerminan dari sikap kita. Kata-kata bisa mempererat persahabatan, menyembuhkan semangat, dan menciptakan suasana yang nyaman. Tetapi juga bisa melukai bila tidak dijaga. Karena itu, mari kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan santun dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Dengan bahasa yang santun, kita menunjukkan rasa hormat, kedewasaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Bahasa adalah jembatan yang menyatukan, bukan yang memisahkan. Dari bahasa yang terjaga, lahir kebersamaan yang indah. Dan dari bahasa yang benar, lahir generasi yang berkarakter. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang luar biasa. Oh ya, tugas yang mana itu? Gitu doang. Mana?